Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita akan membahas tentang cara membuat pupuk urea organik. Ya, dengan pupuk urea ini yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, ya, baik untuk kebutuhan tanaman holti, ya, tanaman sayur-sayuran yang tidak berbuah, ataupun juga berbagai macam tanaman buah-buahan lainnya yang bisa kita manfaatkan dari pembuatan pupuk ini. Nah, sahabat tani, tempat penampungannya kita menggunakan drum plastik ini seperti ini, dimana pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang cara membuatnya. Namun pada kesempatan kali ini biar durasinya tidak panjang, cukup kita akan langsung kepada proses cara kita membuat pupuknya. Dan untuk cara membuat daripada drum ini nanti bisa dicek ada pada profil ini, sahabat tani. Oke, langsung saja bagaimana cara kita memproses tentang pembuatan pupuk organik, pupuk urea organik. Nah, sahabat tani, untuk bahan utama yang kita gunakan dalam pembuatan pupuk urea organik ini, yang kita gunakan adalah kotoran ayam pedaging. Ini kotoran ayam pedaging yang masih utuh, tidak ada campuran sekamnya. Dan yang di sampingnya adalah kotoran ayam pedaging yang bercampur dengan sekam. Karena di sini proses output daripada kotoran ayam pedaging itu ada dua, sahabat tani. Usia 0 sampai 15 hari sekamnya dengan kotoran ayamnya ditarik, kemudian 15 hari sampai panen itu kotoran ayam murni, ya, tidak ada campuran sekamnya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini kita buat perbandingan 1:1. Nah, untuk bahan yang lain, kalau sahabat tani memiliki kotoran ayam petelur, ya tinggal dicampurkan dengan sekam, ya 1:1, atau dibuat 2:1, 2 kotoran ayamnya 1 sekamnya. Nah, ini untuk bahannya yang digunakan. Tapi kalau kotoran ayam tidak ada, bisa menggunakan dedaunan seperti daun gamal, lamtoro, dan eceng gondok, bisa digunakan, sahabat tani. Nah, ini dua bahan tadi kita campurkan seperti ini, ya, kita aduk sampai betul-betul merata. Ya, sengaja tidak kita tampilkan cara pengadukannya biar durasinya tidak panjang. Ya, kita aduk secara merata. Nah, kemudian untuk bahan berikutnya yang kita gunakan adalah bakteri EM4. Ya, bakteri EM4 nya ini kita campurkan dengan air kelapa 5 liter, kemudian gula merahnya 300 gram. Nah, ini kita campur, kita larutkan, kita biarkan 1 kali 24 jam agar bakterinya ini sudah selain sudah aktif juga sudah berkembang, sahabat tani. Nah, ini biang aktivator yang akan kita gunakan untuk bakteri pengurainya. Kemudian yang berikutnya, air yang kita gunakan adalah air cucian beras. Nah, ini kita menggunakan air cucian berasnya 25 liter. Kemudian berikutnya kita menggunakan air jakaba, jamur keberuntungan abadi. Ya, jakaba itu ini kita gunakan 30 liter. Ya, jadi total semuanya 60 liter. Ya, 30 liter air jakabanya, 25 liter air cucian berasnya, dan 5 liter tadi air kelapa yang dicampur dengan EM4 tadi. Nah, sahabat tani, pupuk urea yang kita buat ini juga kita sebut dengan pupuk urea plus, ya, karena pupuk urea yang kita buat ini juga kaya akan unsur hara, sahabat tani. Karena itu ada jakabanya, ada air cucian berasnya, jadi ada plusnya. Nah, sahabat tani, untuk masalah air yang kita gunakan, karena ini kita kombinasikan air jakaba, jamur keberuntungan abadi, kemudian air cucian beras, ya. Bisa juga sahabat tani menggunakan air kelapa semua atau air cucian beras semua. Kalau tidak ada, ya air putih biasa saja, tidak masalah, sahabat tani. Nah, kalau kita urut yang terbaik, kalau ada ya air jakaba, 2 air kelapa, yang ketiga air cucian beras, dan yang keempat air putih biasa. Mana yang ada dikombinasikan juga oke. Nah, untuk berikutnya, sahabat tani, bahan-bahan tadi sudah kita masukkan semuanya ke dalam drum, ya, seperti ini. Ini kita sisakan 10% bagian atasnya. Kita masukin dulu bahannya, yaitu kotoran hewan yang sudah kita campurkan tadi, kotoran ayam tadi. Baru setelah itu kita masukin airnya, sehingga jumlah air yang kita butuhkan ini ada 60 liter. Ya, 30 liter air jakabanya, 25 liter air cucian beras yang murni tanpa dicampur jakaba, kemudian 5 liternya adalah larutan campuran EM4 dan gula merahnya. Jadi totalnya 60 liter. Sehingga ini nanti outputnya, karena ini juga ada yang kering bahannya, paling outputnya antara 25 sampai 30 liter untuk pupuk urea cairnya, sahabat tani. Ini outputnya nanti kalau sudah matang.
Nah, jadi airnya kita masukin sambil kita tusuk-tusuk juga biar airnya bisa turun ke bawah ya. Nah, setelah ini selesai prosesnya, ya jangan lupa tadi kita sisakan 10% bagian atasnya, baru setelah airnya sudah turun kita tutup bagian atasnya. Kemudian setelah itu kita biarkan selama lebih kurang 3 bulan. Nah, ini baru bisa kita gunakan sahabat tani. Nah, sahabat tani, kalau proses pembuatan pupuk urea ini bedanya dengan pembuatan pupuk NPK. Kalau pupuk NPK itu gasnya dia akan menekan naik ke atas sehingga akan keluar melalui keluar secara otomatis melalui tosen klep yang ada pada bagian atasnya. Namun kalau pupuk urea itu gasnya tidak menekan ke atas, tapi dia gasnya itu akan turun ke bawah sahabat tani. Nah, gasnya ini yang bercampur nanti dengan cairan tadi sehingga menjadi pupuk urea yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita, terutama untuk fase vegetatif. Dan ini sahabat tani juga sangat bagus juga bagi tanaman tani yang budidaya tanaman sayur-sayuran yang tidak berbuah ya, seperti sawi, kubis, kemudian kangkung dan lainnya, atau juga tanaman holti pun juga bisa untuk fase vegetatifnya. Nah, setelah bahannya kita masukin, kita tutup ya, baru setelah itu nanti 3 bulan bahan ini sudah siap kita gunakan. Nah, untuk dosisnya ini kita gunakan kalau per hektar kita hitungannya yang padat itu antara 50 sampai 60 kilo ya per hektarnya. Kalau yang cairnya kita bisa aplikasikan dengan cara dikocor yaitu antara 250 ml sampai 300 ml per 15 liter air untuk dikocor sahabat tani. Nah, ini kita menggunakan ini yang cairnya nanti keluar lewat kerannya, kemudian yang padatnya nanti keluar melalui black hole-nya ini. Nah, itu untuk mengeluarkan yang padatnya. Dan kalau sudah kita mau digunakan, maka usahakan yang cairnya kita keluarkan lebih dahulu agar supaya yang padatnya nanti tidak terlalu banyak kandungan airnya. Nah, inilah hasilnya sahabat tani setelah 3 bulan. Jadi yang padatnya tadi kotoran ayam pedaging yang bercampur dengan sekamnya tadi seperti ini. Jadi ini ada jamur-jamur putihnya. Jamur ini juga jamur yang baik sahabat tani. Ini menandakan bahwa proses fermentasi ini berjalan dengan baik. Kemudian ini bisa langsung digunakan. Tetapi kalau sahabat tani tidak menggunakan langsung, bisa sahabat tani gunakan bisa disimpan di dalam karung. Nah, ini kita masukin ada 6 karung ini, tapi 3 karung yang untuk ureanya, 3 karung untuk NPK-nya ini. Nah, ini seperti ini sahabat tani hasilnya ya. Bisa kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung dan air hujan kalau tidak langsung kita gunakan. Nah, kemudian ini yang padatnya. Adapun yang cairnya ini juga akan saya tunjukkan kepada sahabat tani. Kebetulan ada juga pupuk organik cair yang NPK-nya, ada juga pupuk organik cair yang ureanya. Nah, ini yang sebelah ini yang pupuk organik cair dari pupuk NPK. Kalau NPK ini sahabat tani hitam pekat ya, bau ya. Tapi baunya ya ada juga dinginnya, manisnya, macam-macam ya. Susah kita nyebutnya satu persatu. Nah, ini yang urea cairnya. Nah, urea cairnya juga hitam pekat. Nah, cuma yang bedanya kalau ureanya itu cenderung ada dingin-dinginnya seperti hawa-hawa rasa mentol gitu sahabat tani. Nah, ini oke sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani yang membutuhkannya. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.